Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita pasti pernah melihat atau mendengar atau bahkan mengalami sendiri seseorang yang begitu mempesona. Mempesona dalam arti keseluruhan, bukan hanya fisiknya, bukan hanya kehebatannya, tetapi mempesona karena hidupnya itu penuh, utuh. Terutama biasanya mereka adalah guru-guru spiritual. Kita pasti mendengar dan melihat bagaimana begitu banyak orang terpikat dan tertarik dan mau berkumpul di sekitar guru spiritual ini. Bahkan ketika guru ini tidak mengatakan apa-apa, orang-orang tetap merasa nyaman berada di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat hal ini terjadi? Apa bedanya orang biasa kebanyakan dan guru-guru spiritual yang sudah mencapai tahap rohani yang begitu tinggi? Menurut saya bedanya adalah kita orang kebanyakan itu tidak tahu bagaimana caranya hidup dalam kepenuhannya. Kalau kita tahu bagaimana hidup secara penuh dan utuh, kita itu bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada kita. Terutama potensi yang paling besar, yaitu potensi iman, potensi roh. Seperti para guru spiritual itu. Apakah kita tidak sampai menggali dan mengoptimalkan seluruh dimensi yang ada dalam diri kita? Jawabannya iya. Lalu apa sebetulnya yang membuat kita begitu sibuk? Kebanyakan di antara kita lebih sibuk pada dua elemen atau dua unsur yang ada di dalam diri kita. Yaitu unsur jasmani, badan, dan unsur psikologis. Kebanyakan di antara kita sibuk, ribet, habis waktu ngurusi kedua hal ini. Persoalan mengenai tubuh kita, jasmani kita, apa yang nampak, bagaimana pendapat orang, dan tentang psikologis kita. Entah itu perasaan dihormati, dihargai, dicintai, mempunyai kedudukan, belonging kepada masyarakat, merasa sakit hati, hal-hal seperti itu yang menjadi masalah. Padahal itu sebagian kecil dari diri kita. Kalau toh potensinya besar, dibandingkan dengan potensi rohani, potensi iman jauh lebih kecil. Kalau bahasanya Tuhan Yesus, kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian bisa memerintahkan kepada pohon ini untuk pindah tertanam ke laut. Bisa. Artinya apa? Dimensi iman, dimensi roh itu sangat kuat. Namun seringkali tidak sungguh-sungguh tersentuh. Bahkan kita tidak sungguh-sungguh mengenal, kemudian mengolahnya, dan kemudian mengoptimalkannya. Dan karena itu kita termasuk golongan yang seringkali disebut tidak mengerti bagaimana caranya hidup. Dan karena tidak mengerti caranya hidup, waktu kita itu habis untuk ngurusi yang jasmani dan yang psikologis. Yang rohani, yang spiritual kurang mendapatkan perhatian dan investasi yang cukup. Sementara guru-guru rohani justru sadar bahwa kita ini sebetulnya adalah spiritual being yang mempunyai ekspresi jasmani, physical expressions. Tapi bukan sebaliknya, kita adalah physical being yang mempunyai spiritual experience. Itu terbalik. Sebagian besar, sebagian dasar hidup kita adalah justru rohani. Kehidupan fisik, kehidupan psikologis dibangun atas kesadaran. Dan itulah nature kita. Kenapa saya bisa mengatakan itu nature kita? Karena kalau kita belajar dari sejarah, semua di antara kita mulai dengan bayi kecil. Bayi kecil itu tidak punya konsep, tetapi sadar.
Sehingga nature kita itu sebenarnya sadar dulu. Baru kemudian belajar tentang konsep. Oh ini bapak saya, oh ini mama saya, oh ini kakak saya, oh ini saya. Tapi itu konsep. Sebelumnya experience dulu, sadar dulu. Bayi-bayi itu sadar tentang mamanya, tentang papanya, meskipun belum punya konsep tentang apa itu mama, siapa itu papa. Maka sebetulnya dasar kita adalah kesadaran dulu. Semua yang ada, entah yang fisikal, entah konsep-konsep tentang diri, itu ada di dalam kesadaran. Namun, seiring berjalannya waktu, kita lebih hidup berdasarkan konsep yang kita bangun tentang diri sendiri dan tentang orang lain. Bahkan belum pernah ketemu pun, seolah-olah saya sudah mengenal orang itu. Padahal yang kita kenal adalah konsep tentang orang itu, bukan orang itu yang sebenarnya. Saya mengatakan begini, contohnya gampang. Kalau saya bertanya tentang Pak Jokowi, apakah Anda kenal Pak Jokowi? Oh kenal. Bagaimana Pak Jokowi? Pak Jokowi itu begini. Seolah-olah kita kenal. Kalau ditanya pernah ketemu? Belum. Lah, kenapa bisa tahu tentang Pak Jokowi? Konsep tentang Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowinya begitu? Belum tentu, orang ketemu aja belum. Itu yang seringkali terjadi. Kita tumbuh dalam konsep. Dan karena itu seringkali ketemu dengan seseorang, tidak sungguh ketemu dengan orang itu. Yang kita temui konsep tentang orang itu. Sehingga yang ketemu adalah konsep dengan konsep. Dan seringkali keliru, tidak ketemu orangnya. Berbeda dengan orang-orang spiritual, guru-guru spiritual. Dia masuk di dalam dirinya dan sungguh-sungguh mengolah bagian terbesar di dalam dirinya yang menjadi dasar, yaitu bagian dimensi spiritual. Yang seringkali dalam bahasa awam disebut kesadaran. Orangnya sungguh sadar dan tahu bagaimana harus hidup. Tidak hanya otomatis jalan setiap hari. Itu kebanyakan di antara kita. Otomatis digerakkan oleh bawah sadar, oleh pikiran, oleh konsep, tidak sungguh-sungguh hidup. Maka sepanjang hidup banyak orang yang habis waktu, habis energi hanya untuk ngurusi masalah fisik, penampilan, dan masalah psikologis. Sakit hati, tersinggung, tidak sembuh-sembuh. Luka batin lama-lama masih dibawa terus, kebanyakan di antara kita. Sementara orang-orang spiritual menyadari bahwa itu sebagian kecil. Dan itu bukan diri kita yang sebenarnya. Mengapa bisa begitu? Karena bisa sadar. Contoh sederhananya, saya sadar bahwa saya marah. Nah, saya marah, itu saya marah. Tapi ada saya yang sadar bahwa saya marah. Sayanya ada dua. Yang mana yang Anda? Yang marah itu atau yang sadar bahwa saya marah? Tentu saya yang sadar tentang saya yang marah. Dan apakah saya yang sadar itu terpengaruh oleh kemarahan? Tidak. Dia mengatasi saya yang marah itu. Karena saya yang marah adalah ego. Dan saya bisa sadar akan saya yang egoistik yang sedang marah itu. Maka marah, tersinggung, emosional itu ada di sana. Ada pada saya yang adalah konsep. Hasil bentukan proses psikologis. Sementara saya yang sebenarnya saya yang bisa sadar akan semuanya itu. Saya yang sadar akan saya yang marah itu tidak tersentuh oleh kemarahan. Tetapi beyond, mengatasi, transenden atas kemarahan, rasa tersinggung dan sakit hati. Dan karena itu dia bisa full potential. Mengekspresikan diri, tahu, sadar akan apa yang dia mau, apa yang harus dia putuskan, apa yang harus dia pilih. Bukan karena pendapat orang, bukan karena tidak sadar, bukan karena proses psikologis, tetapi sungguh-sungguh karena kesadarannya. Dan itu yang membedakan. Orang yang seperti ini sangat memikat, memancarkan energi positif. Bahkan tanpa banyak kata, dia bisa memikat banyak orang untuk berada di sekitarnya. Bahkan orang yang berada di sekitarnya, ketika berbicara, bisa meneteskan air mata. Kedalaman dirinya itu tersentuh oleh kedalaman diri guru yang sadar ini. Kabar baiknya adalah Anda dan saya itu lebih daripada sekedar persoalan fisik, jasmani, dan psikologis.
Anda dan saya mempunyai potensi besar, yaitu potensi rohani yang seringkali tidak sungguh-sungguh diolah. Bagaimana caranya? Masuk ke dalam diri, sadar akan perasaan-perasaan saya, sadar akan pikiran-pikiran saya. Sadar saja, itu sudah mengatasi, itu sudah mentransendensi, itu sudah go beyond terhadap perasaan-perasaan yang terus berubah, terhadap pikiran-pikiran yang terus berkecamuk. Tetapi saya yang sadar itu sungguh-sungguh tenang, sungguh-sungguh luas, sungguh-sungguh damai. Karena saya yang sadar itu penuh, utuh, luas, tak tersentuh oleh emosi, pikiran, dan persoalan remeh-temeh yang seringkali menggenggam, membelenggu orang-orang yang belum sadar. Mari kita belajar dari para guru-guru rohani, agar kita juga lebih bersedia, berinvestasi terhadap energi dan juga dimensi kita yang sangat kuat dan menjadi dasar seluruh pikiran dan juga jasmani kita, yaitu dimensi rohani, dimensi kesadaran. Karena di dalam kesadaran itu kita bisa bertemu dengan Tuhan, roh bertemu roh, roh yang berdoa kepada roh. Dan di situ kita memperoleh kepenuhan, keutuhan sebagai pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.